Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melakukan perjalanan ke Asia, dimulai dari Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 30 Oktober 2025 di Busan, Korea Selatan, di sela-sela forum APEC Summit 2025. Menurut perwakilan dari pihak Amerika Serikat, pembicaraan dengan China semakin konstruktif, sehingga kesepakatan antara kedua negara dinilai sangat mungkin tercapai pada pertemuan tersebut. Presiden Amerika Serikat juga memutuskan untuk menaikkan tarif sebesar 10% terhadap produk asal Kanada yang masuk ke Amerika Serikat. Namun, tarif tambahan ini berpotensi dihapus apabila iklan yang dianggap menyinggung kebijakan tarif Amerika Serikat ditarik dari peredaran publik. Data inflasi Amerika Serikat bulan September 2025 menunjukkan pertumbuhan di bawah ekspektasi pasar, secara bulanan meningkat 0,3%, sedangkan secara tahunan tumbuh 3%, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 0,4% month on month dan 3,1% year on year. The Federal Reserve atau The Fed akan membahas kebijakan moneternya pekan ini. Pasar memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Selain pertemuan The Fed, pekan ini juga akan dirilis data awal pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 yang diprediksi tumbuh 3% annualized, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 2 yang tercatat sebesar 3,8% annualized. Perekonomian China pada kuartal 3 2025 mengalami pelemahan, hanya tumbuh 4,8% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 2 sebesar 5,2% year on year. Pasar memperkirakan bahwa belum akan ada stimulus berskala besar, namun target pertumbuhan 5% pada 2025 masih dinilai dapat tercapai. Penjualan retail China pada September 2025 tercatat tumbuh 3% year on year, meski masih menunjukkan tren positif, namun melemah dibandingkan pertumbuhan 3,4% year on year pada Agustus. Pasar dalam negeri. Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Keputusan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat agar tidak melemah lebih jauh. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin sejak September 2024, namun transmisi kebijakan terhadap penurunan suku bunga pinjaman masih sangat lambat, hanya turun sekitar 15 basis poin sepanjang 2025. Oleh karena itu, Bank Indonesia memilih untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan moneter longgar yang telah diterapkan sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga lebih lanjut. Suplai uang atau M2 menunjukkan perbaikan pertumbuhan pada September 2025, tercatat tumbuh 8% year on year, meningkat dibandingkan pertumbuhan 7,6% year on year pada Agustus 2025. Percepatan pertumbuhan M2 ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan membaiknya likuiditas dan dorongan terhadap penyaluran dana di sistem keuangan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat sebesar 4,50% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 8.271. Penguatan ini diperkirakan akan berlanjut pada pekan ini, didorong oleh sentimen positif global, khususnya menjelang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berpotensi menghasilkan kesepakatan antara dua negara. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan pembelian bersih atau net buy sebesar 6,13 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Namun secara year to date, arus modal asing masih mencatatkan net outflow sebesar 48,48 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor properti dan real estate plus 15,82%,
diikuti oleh sektor transportasi dan logistik plus 8,45%, serta industri plus 7,41%. Pada perdagangan tanggal 24 Oktober 2025, yield obligasi pemerintah tenor 5 tahun mengalami kenaikan menjadi 5,40%. Sementara tenor 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun tercatat stagnan, masing-masing di level 5,98%, 6,32%, dan 6,45%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,78%, turun dari 4,89% pada 17 Oktober. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun relatif stabil di sekitar 4,00%, tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara menurun menjadi 80,09 basis poin. Dari sisi nilai tukar, rupiah bergerak relatif flat, minus 0,06% sepanjang pekan lalu, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.595 pada 24 Oktober 2025. Per 23 Oktober 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 885,22 triliun rupiah atau 13,74% dari total outstanding, menurun dibandingkan 889,65 triliun rupiah atau 13,87% pada 17 Oktober 2025. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Hari Jumat lalu, data inflasi Amerika Serikat tercatat sedikit lebih rendah dari ekspektasi investor global. Kondisi ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan memangkas suku bunga acuan atau Fed rate pada bulan Oktober dan Desember tahun ini. Pasar global juga memprediksi bahwa The Fed masih akan menurunkan Fed rate sebanyak 2 hingga 3 kali lagi hingga pertengahan tahun 2026. Perkembangan ini diperkirakan akan menjadi katalis positif bagi kinerja reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Alokasi taktikal. Sejak Jumat 17 Oktober, investor asing telah memborong saham-saham blue chip senilai 7,2 triliun rupiah seiring dengan diluncurkannya stimulus pemerintah berupa bantuan langsung tunai atau BLT Kesra. Program BLT Kesra ini dirancang pemerintah sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan adanya bantuan sosial tersebut, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 akan semakin positif. Oleh karena itu, reksadana saham masih layak untuk diakumulasi secara reguler oleh investor dengan profil risiko tinggi yang mampu menghadapi volatilitas di pasar saham. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.